Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih dan perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sajak pendek, aku, karya Khairil Anwar. Pemirsa N2S TV, bersua kembali dalam Bejana Hidup. Dari sajak aku, karya Khairil Anwar tadi, ada beberapa frasa yang dapat kita urai. Pada masa lalu, banyak para sastrawan mengatakan Khairil Anwar adalah sosok sastrawan yang berjuang melawan penjajah melalui karya-karya puisi dan sajaknya. Kalau kita telisik kembali, ada frasa-frasa tertentu seperti misalnya rasa kecewa pada seseorang. Ya, mungkin orang yang menghambat keinginan dan cita-citanya. Kemudian, ada frasa lain yang menunjukkan keinginannya bahwa ada sesuatu yang belum selesai diupayakan atau diperjuangkannya. Pada kalimat terakhir, ditutuplah sajak itu dengan pernyataan bahwa Khairil Anwar ingin melanjutkan keinginannya itu dan ia ingin hidup 1000 tahun lagi. Apa yang dapat kita ambil dari kalimat terakhir, aku ingin hidup 1000 tahun lagi? Waktu. Pemirsa yang berbahagia, banyak ungkapan-ungkapan bijak yang menceritakan makna di balik waktu itu. Yang populer misalnya, time is money. Waktu adalah uang. Maka orang pun mempergunakan siklus perjalanan waktu itu untuk mencari nilai uang. Artinya apa? Sesuatu yang menghasilkan. Apapun profesi seseorang, apakah ia pedagang kecil, pedagang besar, pengusaha kecil, sampai pengusaha besar, bahkan sampai pejabat dan teknokrat ahli ekonomi sekalipun menghargai ungkapan itu. Time is money. Waktu adalah uang. Tetapi benarkah keinginan Khairil Anwar itu untuk hidup 1000 tahun lagi mungkin terjadi? Itu hanya perumpamaan saja. Artinya, ia memerlukan waktu yang lebih panjang atau yang lebih lama. Kemudian, pemirsa, ada ungkapan lain tentang waktu ini. Semisal ungkapan yang
mengatakan, waktu bagaikan pedang. Bagaikan pedang, artinya kalau waktu itu tidak dipergunakan dengan tepat, disia-siakan, berlalu tanpa hasil, maka waktu itu sendirilah yang akan membunuhmu. Sebagai contoh sederhana, hari-hari ini banyak orang-orang yang tinggal dan bermukim di lembaga pemasyarakatan. Katakanlah di penjara dengan hukuman 8, 10, 15, mungkin sampai 20 tahun. Waktu sepanjang itu terbuang percuma. Artinya apa? Kembali kepada ungkapan tadi, waktu bagaikan pedang. Waktu yang terbuang selama itu akhirnya akan membunuh karir seseorang apabila dia mendekam di penjara. Prestasinya jatuh, karirnya hancur, usahanya pun tidak jelas urusannya lagi. Waktu terbuang percuma. Dan perumpamaan bagai pedang tadi, pedang itu, waktu itu sendiri yang membunuh karir dan prestasi termasuk harga dirinya. Yang terakhir pemirsa, ada juga ungkapan tentang itu yang mengatakan seperti ini. Waktu bagaikan anak panah. Begitu dilepaskan dari busur, ia tak akan pernah kembali lagi. Artinya, anak panah yang dilepaskan dari busur itu tidak akan kembali dengan sendirinya ke busur. Kita kaitkan dengan perumpamaan tadi, waktu membunuh karir seseorang, membunuh prestasi seorang. Maka apabila waktu yang sekian puluh tahun sudah berlalu itu dikembalikan, ia akan memulai dari awal. Artinya, ia akan memulai dari nol kembali. Seorang pengusaha misalnya, dia akan mencoba lagi mencari modal dan mencari relasi. Seorang pejabat yang karirnya jatuh karena menjadi koruptor, dia akan terbuang secara sosial. Kehidupan sosial ikut menghukumnya. Maka dia akan kembali memulai dari nol. Begitu juga barangkali profesi-profesi lain yang terkait dengan masalah membuang dan mensia-siakan waktu. Pemirsa yang berbahagia, apa yang dapat kita ambil sebagai renungan tentang waktu ini? Tidak ada cara lain kecuali menghitungnya kembali. Bagaimana kita menghitungnya? Sehari semalam ada waktu 24 jam hari ini. Kecuali kita tidak tahu kalau memang ada pertambahan menjadi 36 jam sehari semalam. Mari kita bertanya atau kita hitung. 24 jam sehari. Berapa jam untuk bekerja? Berapa jam untuk bersosialisasi dengan masyarakat? Berapa jam untuk bersama keluarga? Berapa jam untuk beribadah? Dan waktu serta kegiatan yang lain untuk memanfaatkan waktu itu. Terakhir, berapa jam kita perlu istirahat? Atau untuk tidur misalnya. Bahkan sekarang, banyak orang-orang yang kurang jam tidurnya karena mengejar waktu untuk yang lain. Pemirsa yang berbahagia, di akhir bencana hidup hari ini, mari kita jadikan renungan bahwa waktu yang tersisa yang masih kita miliki hari ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk diri sendiri, untuk lingkungan kita, untuk keluarga, untuk masyarakat,
untuk siapa saja. Pemirsa, semoga bermanfaat dan menjadi renungan. Salam dari saya, sampai jumpa.